Halo semua, selamat datang kembali di Project Review. Masih dengan saya Putu Reza, dan di tangan saya sekarang sudah ada Coolpad Max. Dengan bodi yang hampir semuanya terbuat dari material metal, Coolpad Max ini tampak dan terasa premium. Build quality-nya yang bagus membuat Coolpad Max ini terasa begitu solid saat berada di genggaman tangan. Ukurannya memang tidak kecil, tapi buat saya pribadi, Coolpad Max ini masih nyaman untuk digenggam. Letak tombol power dan volumenya juga strategis dan mudah dijangkau, begitu juga dengan sensor sidik jari yang ada di belakang. Namun, seperti kebanyakan ponsel bermaterial metal, masalah licin juga tidak hilang pada perangkat ini. Untungnya, pada paket penjualan, Coolpad Max sudah dilengkapi dengan soft case transparan yang tidak hanya menghilangkan masalah licin, tapi juga melindungi perangkat. Nilai plus lain dari desain Coolpad Max adalah adanya kaca lengkung 2.5D pada layar yang berpadu dengan Gorilla Glass 4 untuk melindunginya dari goresan ringan. Spesifikasi layarnya meliputi panel IPS 5,5 inch dengan resolusi Full HD 1080p. Untuk kualitas, saya mesti mengakui kalau layar Coolpad Max ini bagus. Saturasi dan kontrasnya baik, ketajamannya oke, dan punya visibilitas yang sangat baik saat dipakai di luar ruangan. Jadi, untuk berbagai macam kebutuhan multimedia, baik untuk menonton video atau main game, Coolpad Max ini sudah lebih dari cukup. Untuk urusan hardware di dalam, Coolpad Max punya prosesor octa-core Snapdragon 617, GPU Adreno 405, dan RAM 4GB. Kapasitas penyimpanan yang ada juga oke banget dengan 64GB internal dan bisa ditambah dengan microSD sampai 32GB. Tapi perlu diketahui kalau slot microSD pada ponsel ini menggunakan slot SIM card kedua, jadi pengguna tetap harus memilih mana yang menjadi prioritasnya. Selama memakai Coolpad Max, saya merasa kalau spesifikasi yang ada bukan cuma angka di atas kertas saja. Performa yang diberikan sudah memuaskan karena dapat menjalankan berbagai macam tugas dengan baik dan lancar. RAM besarnya juga terbukti optimal dan menunjang performa ketika ponsel dipakai bermultitasking. Buat para gamer, Coolpad Max sudah termasuk ponsel yang bisa diandalkan untuk bermain. Judul seperti Evil Bane atau Need for Speed Most Wanted bisa dijalankan dengan baik pada ponsel ini. Kapasitas baterai yang mendukung Coolpad Max adalah 2800 mAh. Angka tersebut sebenarnya nggak buruk, cuma untuk ponsel berukuran besar semestinya paling tidak 3000 mAh. Daya tahannya standar, bahkan cenderung kurang buat saya yang seorang power user karena screen on time-nya cuma sekitar 3 jam dengan total waktu ponsel aktif 12 jam. Tapi untuk mengkompensasi hal tersebut, Coolpad Max punya fitur yang namanya Quick Charge 3.0 dan itu benar-benar cepat. Dari kondisi baterai kosong, cuma butuh waktu sekitar 75 menit untuk mengisinya hingga penuh. Oh ya, nggak lupa kabel USB yang ada pada paket penjualan juga bagus karena bentuknya flat, ada strap untuk mengikat supaya rapi, dan ada lampunya. Di bagian software, ada Android Lollipop 5.1.1 yang dibungkus dengan kustomisasi Cool UI, tampilan antarmuka buatan Coolpad. Dari letak icon, bentuk notification bar, dan sebagainya sebenarnya nggak ada masalah, cuma yang menurut preferensi pribadi saya nggak oke itu adalah tampilan ikonnya. Entah karena mau nyamain sama warna gold perangkatnya apa gimana, buat selera saya sih apa yang ada ini kurang sesuai. Tapi tenang aja, karena hal ini bisa mudah diakali dengan memasang launcher lain dan masalah pun selesai. Masih soal software, Coolpad menawarkan satu fitur yang menurut saya asik banget, yaitu Dual Space. Secara kasar, sebagian orang melihat fitur ini sebagai guest mode yang sebenarnya sudah ada pada ponsel lain. Padahal apa yang bisa dilakukan dengan fitur ini menurut saya keren banget. Dengan adanya fitur Dual Space yaitu Home dan Private, kamu bisa memasang dua akun aplikasi seperti Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya dalam Coolpad Max. Karena lagi dengan fitur ini kamu berasa benar-benar punya dua handphone karena dalam private space kamu punya private gallery, private camera, private messaging, dan lain-lainnya. Jadi kalau kamu mau menyembunyikan sesuatu dari teman atau mungkin pacar, kamu bisa banget memaksimalkan fitur yang satu ini. Tapi dengan catatan mereka nggak tahu ada fitur dual space dalam ponsel kamu karena kalau ketahuan, percuma. Kenapa? Karena pasti bakal dipaksa untuk dibuka. Ya kan? Itu tadi contoh yang kurang baik sih, jadi jangan ditiru. Nah, untuk yang positifnya begini. Jadi misalnya di home profile saya bisa login dengan Twitter saya, si Peppersboy. Follow sekarang kalau belum. Nah, di profile kedua yaitu di private space saya bisa login pakai akun kantor. Jadi selain aman karena untuk masuk private space itu butuh password atau fingerprint, saya bekerja di bidang media sosial ini juga akan bisa terhindar dari musibah yang bernama tweet dari akun yang salah. Yah, itu bahaya banget. Contoh sederhana lainnya bisa saat main game, seperti Clash Royale misalnya. Di home space saya login pakai akun utama, sedangkan lewat private space saya login pakai akun dengan email yang berbeda. Selain contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, kamu juga sebenarnya bisa memaksimalkan fitur tersebut dengan kebutuhan kamu. Dan menurut saya banyak sekali ruang yang bisa dieksplorasi lewat fitur ini. Oke, cukup untuk software dan sekarang beralih ke bagian kamera. Resolusi pada kamera utama adalah 13 MP, aperture f2.0 dilengkapi dengan face detection autofocus dan dual tone LED flash.
Kualitas foto yang dihasilkan menurut saya sudah cukup baik pada kondisi cahaya yang memadai. Detail yang ditangkap oke dengan saturasi warna yang cukup tinggi. Yang sedikit kurang menurut saya adalah dynamic range, tapi untungnya mode HDR cukup bisa membantu. Pada kondisi low light, foto yang ditangkap masih cukup terang, hanya saja detail dan akurasi warnanya terlihat menurun. Kamera depan 5 megapikselnya juga cukup baik dalam mengabadikan selfie, cuma memang tidak luar biasa bagus, terlebih dalam kondisi low light. Dari pengalaman memakai ponsel ini, saya bisa paham kenapa Coolpad menjadikannya flagship. Desain Coolpad Max memang menawan dan performanya pun juga tidak mengecewakan. Seandainya saja kapasitas baterainya lebih besar dan punya kamera yang lebih baik, Coolpad Max ini pasti akan lebih menarik lagi. Buat saya pribadi, nilai jual Coolpad Max ini adalah pada fitur dual space-nya. Bukan hanya bisa memisahkan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi, tapi membuat saya lebih merasa aman dan nyaman dalam menyimpan data tertentu di dalam ponsel. Tapi mesti diakui juga bahwa fitur tersebut bukan buat semua orang. Baiklah, itu dia review saya kali ini untuk Coolpad Max. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk like, share, atau jika ada pertanyaan langsung aja tulis pada kolom komentar di bawah. Kalau kamu mau lihat harga terbaru dari Coolpad Max atau link download wallpaper, langsung aja cek pada kolom deskripsi di bawah. Saya Putra Reza pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!